Kita di pagi hari ini, Bapak minta satu orang pimpin doa supaya perjalanan pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, perwakilan. Pada asal sebelum kita mulai pelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah kita mulai pelajaran hari ini? Ya. Nah, sebelumnya Bapak nanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua ya? Baik. Baik ya, jadi sudah siap ya untuk mengikuti materi BK di pagi hari ini. Oke, yaitu materinya menumbuhkan etika dalam tertib berlalu lintas. Ya, sebelumnya Bapak bertanya nih, tapi yang sudah bisa Bapak kendaraan di sini? Semuanya ya saya. Nah, jadi adik-adik semua udah bisa bawa kendaraan. Apa sih yang bisa kita pelajari dulu sebelum bawa kendaraan ke jalan kan? Pasti SIM belum ada ya? Belum. Lagi itu sebelum buat SIM harus tahu dulu apa sih aturan-aturan dan hal-hal yang perlu ditaati sebelum bisa jalan. Nah, jadi sebelumnya pengertian lalu lintas dulu di sini, yaitu lalu lintas adalah suatu gerak baik bolak maupun balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas yaitu suatu alat perlengkapan jalan dalam bentuk dan warna tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat ataupun perpaduan semuanya. Nah, ini yang paling penting. Etika ketika kita berlalu lintas. Etika yang harus dipatuhi yaitu maksudnya di sini adalah tingkah laku para pemakai jalan. Nah, contohnya para pengemudi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melaksanakan undang-undang, peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Nah, maksudnya di sini ketika kita menggunakan kendaraan di jalan kita harus sama-sama memperhatikan sopan santun antar pengendara yang lain, gitu maksudnya. Nggak usah mengutamakan ego atau kebut-kebutan. Nah, selanjutnya marka jalan. Nah, tentunya adik-adik sudah sering lihat kan tanda-tanda ini di jalan. Nah, udah tahu belum artinya apa? Ya udah sering kan lihatnya. Jadi marka jalan itu suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis, membujur, melintang, garis serong, garis lambang lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Sini ada gambar kan? Nah, coba dijawab. Apa maksud dari gambar ini? Ada yang bisa bantu? Ya, coba. Yang lebih Pak, perhatian anak. Oh, kok bisa jawab lebih? Karena itu ada anak-anak Pak. Namanya? Ya, dia pengen nyebrang, anak nyebrang gitu. Ya, jawabannya adalah perhatian area anak sekolah. Nah, ketika kalian besok sudah bisa pakai kendaraan di jalan, ketika ketemu tanda ini harus berhati-hati. Nah, rambu ini memberikan memberitahu kendaraan agar keberadaan anak-anak sekolah di sini bisa diketahui dan pengendara itu harus berhati-hati. Nah, sekarang ada namanya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang tentunya kita tidak harapkan ya ketika berkendara. Kecelakaan lalu lintas di sini maksudnya suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda. Jadinya pernah nggak dengar istilah hari sial itu nggak ada di kalender? Ya. Nah, ini kan maksudnya ketika kita udah hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati gitu. Lebih baik kita yang hati-hati walaupun belum tentu orang lain hati-hati. Jadi untuk mengantisipasi diri aja gitu.
Jadi menurut survei setiap tahun itu ada sekitar 1,3 juta orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan lebih dari 3.000 orang meninggal setiap harinya akibat kecelakaan lalu lintas yang diadopsi dari penelitian Wicked Action for Road Safety tahun 2011 sampai tahun 2020. Nah di sini korban laka lantas sebagai penyebab kematian nomor 3 di dunia. Percaya nggak ada? Ya, sering kan kita dengar di jalan ada kecelakaan, hampir tiap hari kita dengar karena saking banyaknya kendaraan ya. Apalagi di Bali ini, macet di mana-mana. Beda sama di Lombok masih belum ketemu sih macet-macet. Nah udah di Bali, satu di jalan ya. Nah, ketika kita hati-hati tentunya akan menekan angka kecelakaan sebesar 50%. Tuh. Nah, karena ada pertanyaan lagi nih, apa arti rambu ini? Apa yang bisa? Cewek dulu. Dia ada kayaknya. Yang B, dalam parkir. Dalam parkir. Kenapa pilih yang B? Karena B-nya itu Silah. Ya benar, jadi jawabannya dilarang parkir. Sering lihat jadinya udah nggak awam dengan rambu ini. Nah, jadi tanda tertib lalu lintas yang perlu diketahui yaitu yang pertama pengendara itu wajib memiliki SIM. Nah, adik-adik di sini belum ada SIM. Jadi hati-hati kalau ke jalan. Ada yang kesini bawa motor? Bawa motor tinggal di mana? Motor pakai motor. Taruh motornya di sekolah. Hati-hati pada polisi ya. Sering razia di jalan. Nah, yang kedua itu wajib membawa STNK. Nah, jangan taunya cuma bisa bawa kendaraannya aja, STNK-nya ditinggalin di rumah. Nah, itu bahaya juga. Kalau ada razia, kena lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang paling penting juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi sebelum bawa kendaraan tuh tahu rambu-rambunya kayak traffic light, warna merah untuk berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi di sini banyak kan kuning ngebut ya. Nah, ini Pak lapangan kayak gitu. Dan yang keempat yaitu patuhi batas kecepatan maksimum. Nah, jadi adik-adik harus tahu seberapa sih batas ketika kita membawa sepeda motor. Jangan baru enak ngebut, keenakan malah. Apalagi sambil standing, nah Jawa biasanya nih. Padahal mereka nggak tahu itu membahayakan bagi dirinya. Nah, yang kelima gunakan helm. Gunakan helm. Tahu helm? Tahu kan? Tahu ya. Kadang kita tahu helm, tapi malas buat gunain karena nggak enak kan, banyak kan kayak gitu. Ngapain pakai helm? Bahkan juga. Nah, kalau kaki temennya pernah masuk bawah kan, nggak pakai helm ya. Nah, itulah pentingnya helm. Jadi bukan untuk jarak jauh dekatnya atau ada polisi atau enggaknya, tapi untuk keselamatan kalian gitu. Walaupun dekat, tapi kalau jalannya rame atau misalnya apes nih jatuh, maaf anak kepala kan, ya yang rugi kalian gitu. Jangan di rumah sakit itu. Rumah sakit sekarang itu. Dan selanjutnya, nah teman-teman motor itu wajib seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nah yang sangat penting juga kelengkapan ini tekanan angin ban dan kadang motor kompres itu berpengaruh juga untuk kenyamanan pengendara hati-hati. Selanjutnya jangan lewat trotoar. Nah, di Bali ini sering kan ada lihat orang lewat trotoar. Sebenarnya mereka itu salah, tapi dibilang salah juga enggak. Mereka buru-buru kan, atau ada hal yang urgent, tapi sebenarnya ya tetap salah. Karena trotoar itu fungsinya untuk apa? Nah,
Jangan ini, tapi digunakan untuk kendaraan motor. Nah, itu yang keliru. Nah, bagaimana sih cara aman berkendara ini? Nah, coba Pasnya baca nomor 1. Nah, maksudnya apa ini? Apa lagi? Teori udah. Ya, tebal. Kalau target kita jalan. Nah, yang kedua, jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Nah, yang contohnya tadi SIM, yang selanjutnya mematuhi peraturan lalu lintas. Ini wajib nih. Jangan bawa pada polisi aja, baru takut, Jangan bro. terobos lampu merah, ya itu. Nah, maksudnya di sini. Misalnya jalan satu arah, tapi kalian terobos, nah sering masih. Sudah terobos, landing kiri belok kanan. Tepat perhitungan dalam berkendara. Nah, di sini ada tahu apa maksudnya tepat perhitungan dalam berkendara ini? Timing harus pasti. Ya, timing apa? Pasti berat. Nah, coba angkat tangan dulu. Ada yang tahu apa sih maksudnya tepat perhitungan dalam berkendara? Ya, dan jawab satunya benar, ada motor. Siapa yang paling kemungkinan besar jarak terdekatnya pasti duluan. Nah, terus misalnya mau belok, tapi apa perhitungan untuk supaya nggak salah beloknya? Apa ada lagi lain? Nah, betul nih. Yang paling penting ketika ada kendaraan, misalnya mobil, nah sudah tahu belum aturan untuk jarak berapa meter sih jarak kita di belakang mobil itu? 1 cm itu mobil depan kemarin habis kita. 1 meter jauhan. Jadi jarak pengendara antara kendaraan di depan dan di belakang itu sekitar 1,5 sampai 3 meter. Ya, jadi kenapa diberikan aturan seperti itu? Jadi ketika mobil depan jalan tiba-tiba ngerem mendadak, kita masih bisa perhitungan tepat waktu untuk ngerem. Ya, itu. Ini itu untuk menghindari kecelakaan juga. Nah, selanjutnya manfaat tertib lalu lintas di jalan. Yang pertama itu manfaatnya adalah sampai tujuan dengan selamat. Siapa sih yang nggak mau sampai tujuan dengan selamat kan? Yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Nah, contohnya kayak adik-adik ini. Jadi belum cukup umur nih, belum punya surat, tapi nekat aja belajar bawa motor, nekat keluar sekolah bawa motor. Jadi kecelakaan terbesar itu sebenarnya dari pelajar sih. Kenapa? Nah, itu konvoy biasanya SMA, SMP belum ada. Ya, SMP ada. Nah, yang ketiga adalah mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Nah, ini yang pertama adalah yang nomor 2. Tapi yang nomor 2 ini khusus di kalangan pelajar, karena nggak ada surat-surat, belum cukup umur. Tapi orang tuanya ngizinin aja buat bawa kendaraan gitu. Mungkin anaknya yang bengong mungkin. Pak, saya pengen bawa motor ke sekolah Pak, biar nggak kalah sama ini si Tomang gitu kan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa arti rambu ini? Apa yang bisa?
adalah wajib untuk belok kiri. Misalnya ada kayak satu jalur, pasti wajib ini karena ke kanan nggak boleh. Nah, selanjutnya apa gerak ini? Kalian bisa? Kayaknya lah. B. Saya ya. Siapa yang masuk ke tol pasti? Itu. Mana lihat ini di Denpasar? Di mana biasanya? Tol. Tol. Itu motor itu. Iya, jalan pasar. Pasar. Di Singgah. Di rumah saya. Di rumah saya. Ya. Di rumah saya. Jadi kalian nggak tahu kan artinya ini. Nah, gampang. Nah, ini gampang lah, sering lihat. Nah, sekarang ada video. Belum nikmatnya. Sudah Bu, ada apa ini? Anak-anak ini lah, udah jelas-jelas mereka yang nabrak saya dari belakang. Malah saya yang disalahkan. Bukan namanya tidak bersalah, Pak. Iya, Pak. Tapi ibu ini yang salah, Pak. Jangan kurang ajar ya. Masih kecil jangan dibawa. Kamu belok ke kiri. Ibu ini malah belok ke kiri. Padahal kan ibu ini mau ke kanan. Tahu dari mana kalian? Kalau saya mau belok ke kanan. Tuh, lampu saya sebelah kanan. Nah, sebenarnya tadi Bu siapa yang salah? Sudah, saya minta maaf. Lain kali ya. Ibu harus berhati-hati dalam kendaraan ketika mengendarai ini. Jadi, dari hal penting harus kita perhatikan dalam berkendara. Salah satu contohnya adalah penggunaan mesin yang benar. Dan marilah kita bersama-sama mempelajari tentang peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang ketertiban berlalu lintas. Saya Dimas Prayogi sebagai pelajar pelapor lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti tabrak saya lagi kesalahan. Karena sering lihat kejadian kayak gini. Ada yang bisa bantu Bapak? Apa sih yang kalian tangkap dari video tadi? Ibu, berhenti kanan dulu. Nah, iya. Jadi kita di jalan ini ketemu mama. Banyak mama sih, banyak juga bapak juga. Kayak gitu, jadi kita bingung mau nyalip salah, mau melakukan salah. Nah, ini itu aja materi tentang peraturan lalu lintas pada pelajaran mekanis yang hari ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Ya kalau nggak ada, kita cukupkan pelajaran siang hari ini. Ya sebelum Bapak tutup, perwakilan berdoa dulu.
berdoa selesai.